ambil. Tanggal berapa? 10 Agustus 2023. Ambil lagi satu tuh. Nanti dicoba Pak, ini manis ya. Oke, thank you. Ya. Ini ada Pak Askin. Ya. Top, ya. Top. Ya, oke. Tanya ya mesti. Itu ya. Ini dia punya size nggak gede ya, karena jumlahnya banyak. Nah, petik sendiri nih. Biasa orang kebun tahu dia. Selamat sore teman-teman, ini kita kedatangan sahabat Pak Askin ya. Askin. Pak Nawi ya. Ya, kebetulan Boy Pak Askin ini punya kebun. Ya cukup besar ya, 4 hektar. Tanamannya udah berapa tahun Pak Askin? Sekitar 4 tahunan lah. 4 tahun ya. Ya, 4 Tanamnya tahun. apa aja Pak? Duren, ya, lengkeng, alpukat, ya, terus jambu, jambu air, Jambu gitu air, ya. ya. Terus istilah selingannya ada pepaya, ada apa namanya pisang. Pohon pisang ya? Ya, pohon pisang. Ya. Gitu. Kalau pisang itu saya rasa untuk jangan terlalu dekat dengan pohon duren. Ya. Atau pohon pisang jangan terlalu rapat sehingga tidak lembab. Oke. Ya, lembab ini nanti ngundang banyak penyakit. Paling bahaya itu Cryptophthora namanya. Cryptophthora kalau masuk di batang walaupun pohon kayak begini seluas ini mati. Cryptophthora ya. Jangan terlalu lembab ya. Oke. Usahakan begini, kanopi bagian bawah gitu ya. Pak Askin juga potong ya begitu ya. Nggak sampai ke bawah batang ya. Iya, dipotong. Oke ya, kira-kira semeter sampai semeter 20. Oke. Ini kita lihat ini duri hitam biasa atau oci atau blackstone biasa diomongin ya. Tadi kita baru pruning, ini masih ada. Oke. Dipotong-potongin ya. Gitu. Jadi Pak Askin kalau pembentukan badan, batang yang untuk produktif. Ini batang sekunder ya kita ngomong ya. Jadi bawah ini batang primer. Biasa berbuahnya di sini. Pin, Batang ya. ini tolong dirapiin, kasih fumisida. Ya, insert fumi ini begini Pak, takutnya masuk kotorannya. Ini kapan dipotong? Oh, sorry. Kapan dipotong? Hah? Tadi dipotong nggak? Patah sendiri ya? Tolong dirapiin, ambil insert fumi ya, ditelabur. Takutnya nanti ada penyakit masuk ke dalam. Ya. Jadi kita lihat selalu kalau di pruning itu kan ekor kuda kayak begini. Kalau daunnya besar, ini kita lihat ini sudah membentuk sudut 90 ya. Ini untuk produksi itu biasa sudut yang antara yang terjadi sebenarnya 60 sampai 90 ya. Ya kayak. Ini rata-rata nih kebetulan ini daunnya berat ya. Jadi sudah pembentukan batang ini dengan sendirinya terjadi, bukan ditarik atau apa. Iya, ditarik ini Pak ya. Ditarik, ini alami ini. Luar biasa ya. Bin itu Bin, ambil Bin. Yang ini satu. Supaya matahari kena yang ini. Ini yang ini. Ini. Ya. Oke, yang kecilnya itu lihat mati, nggak ada matahari. Kalau nggak ada matahari juga mati sendiri Pak. Ini ambil itu. Oke. Pak, untuk tanaman di kebun Bapak bagaimana Pak? Ada subur ya, bagus ya? Nggak ada masalah? Ada yang sebagian subur, ada yang sebagian juga tidak subur Pak Rido. Nggak bisa seragam gitu ya? Ya nggak bisa seragam. Kan seragam ya? Kalau ini seragam luar biasa, makanya saya mau belajar nih sama Pak Rido. Sebenarnya Pak Askin kan udah pakai pupuk Yaramila bagus. Ya, baru-baru aja terakhir ini. Terakhir Yaramila, awal-awalnya? Awal-awalnya pakai pupuk Ponska. Oh, Ponska Plus ya? Iya, Ponska. Tapi ternyata itu kurang begitu maksimum ya. Jadi saya pikir udah lebih baik pakai Yaramila ya. Yaramila. Ada pakai pakai Mutiara juga? Mutiara. Dikombinasi sama organik ya Pak ya? Iya, betul. Dari kohe. Tadi kita awalnya pakai kohe ayam, tapi kayaknya kurang bagus. Itu pakai kohe sapi, tapi sapi itu banyak kutu-kutu banyak kutu ya? Ulat-ulatnya Pak. Oh, ulat. Gitu. Jadi akhirnya kita pakai kohe kambing. So far sih selama ini sih kita pakai kohe kambing. Fermentasi udah bagus atau beli dari masyarakat? Yang udah kering. Udah kering ya, beli dari masyarakat ya. Dari yang punya peternakan kambing Pak. Oh, gitu. dari situ ya. Tapi dia nggak ada proses fermentasi, dia nggak ada. Semua pokoknya sudah kering dari sana. Ditabur keliling di ini ya. Enggak, jadi kita istilahnya karung 50 kilo. Oh, taruh di ujung. Taruh di beset di bawahnya, jadi nyerapnya jadi kita sampai habis. Gitu. Jadi indikasinya biasanya yang ditaruh di depan di pinggir situ. Iya, betul. Karung. Nanti kalau udah tumbuh rumput baru disebarin gitu ya. Ya istilahnya enggak disebarin. Ya, memang itu jadi banyak yang coba Pak, ada beberapa yang berhasil, bagus juga ya, ditaruh. Tapi ini memang kalau waktu musim hujan dikurangin lah. Gitu. Kurangin. Biasa taruh 3 atau 4 sarung gitu ya. Cuma satu. Oh, cuma satu aja ya. Memang kira-kira cukup atau kurang kalau begitu Pak?
sebenarnya kalau saya sih belum anjurin pakai pupuk kohe ya, karena takutnya fermentasinya belum sempurna. Ya, karena makanya ditaruh di pertimbangan taruh di atas karena takut curiga belum sempurna ya fermentasi ya. Nanti hujan atau ada air dia nutrisinya turun masuk ke akar gitu ya. Ya, banyak yang pakai cara begitu. Saya lihat ada yang berhasil juga. Makanya Pak Askin punya kebun kan nggak seimbang semua, nggak merata semua ya. Betul. Ya, mungkin saya curiga salah satu itu mungkin. Mungkin juga ya. Gitu. Ya. Perlu diundang kalau gitu Pak. Tapi sebenarnya ada satu pupuk yang satu merek yang saya lihat cukup bagus itu. BU8 ya Pak, siapa namanya? Iskandar. Pak Iskandar ya, BU8. Kalau BU8. Jadi tanaman duren, tanaman apa aja itu kan pertumbuhannya adalah vegetatif sama generatif. Betul. Dia itu bikin vegetatif, dibikin warna merah, generatifnya warna lain ya. Biru ya. Biru. Nanti kita bisa kasih nomor telepon. Tapi Tapi bukan mau Promosi. bukan, karena kita coba. Tapi kita coba di percontohan. Tapi di kebun kita di Subang, kita juga coba ada percontohan. Tidak semua. Tidak semua. Tapi ada beberapa teman pakai itu bagus katanya. Ya, memang sebenarnya idealnya untuk satu kebun itu gunakan pupuk organik dan anorganik. Kombinasi. Nah, kalau kita organik untuk skala kecil ya. Misalnya kita untuk pencegahan hama, insek fumi, ada yang gunakan organik ya, dari tumbuh-tumbuhan disemprotkan itu. Di foliar biasa kalau untuk yang pencegahan hama ya, insek fumi dan lain-lain ya. Tapi kalau saya lihat untuk skala besar mesti dikombinasi gitu. Karena untuk kecepatan speed ya. Betul. Kalau mau numbuh gitu cepat ya, mau ngomong mesti pakai yang organik. Nanti kalau kutu kebul begitu banyak, kita mau bikin nggak keburu. Ya, atau biasa kalau di tempat kita yang di Subang, sana ada sawah. Biasa tuh kutu kebul dapatnya dari tanaman padi biasanya. Wah, itu satu malam itu langsung. Bukan kutu kebul, itu apa namanya? Kepik kumbang. Kepik kumbang. Nah, pas lagi ngucup-ngucup itu habis satu malam kalau nggak dirapiin. Nah, itu cocok dengan insek yang starban. Starban. Jadi insek itu sama fumi itu ada yang full kontak, ada sistemik. Nanti kita lihat pilihannya. Harus di rotasi. 3 sampai 4 macam. Misalkan biasa semprot 1 bulan berapa kali, Pak? Insek fumi. Kita sih sebulan sekali ya. Sebulan sekali saya rasa kurang ya. Kalau 2 minggu, kalau musim panas begini minimum lah 10 hari sekali atau 2 minggu sekali lah. Begitu. Kalau musim hujan 10 hari sekali atau seminggu sekali saya lakukan itu. Benar-benar intensif ya. Itu harus Pak. Kalau udah ada lebih bagus kita cegah dari nanti udah ada kendala di pohon kita ya. Repot. Lebih mahal kan. Akhirnya gitu. Untuk kembali lagi. Ya. Terus kalau waktu tanamnya apa sistemnya Pak? Masih rata gitu atau ada naik rata mau ini? Sekarang sih udah belajar. Kemarin pakai busut gitu ya. Tingginya berapa naik busutnya? Gitu, sekitar mungkin 30-40 cm. Wah, itu kurang. Itu kurang sekali. Nanti rata itu dalam waktu dekat rata. Nanti berat pohon sendiri rata. Ini tadi saya ini kira-kira ini hampir 180 sampai 1 meter. Ini sekarang mungkin tinggal 60. Jadi mesti 80 cm. Minimum 1,20 meter, 1 meter setengah. 1,20 dibikin itu ya busutnya. Kalau dalam jumlah skala banyak pakai beku kecil bisa. Kalau skala kecil ya pakai orang. Ya. Busut itu Pak, itu inspirasinya dari tanaman sayur. Ingat ya, tanaman sayur dibikin bedeng-bedeng ya. Sehingga kalau hujan banyak itu bedeng ada di bawah itu bedeng yang saluran air itu air bisa keluar. Tanaman akarnya tidak busuk karena terkena air. Terkena. Itu inspirasinya. Kalau saya lihat di Thailand itu kan kurang lebih pengalaman mereka udah hampir 200 tahun. Ekspor durian itu ya. Kalau untuk durian kita ngomong ekspornya luar biasa. Itu 2,2 miliar US dollar tuh untuk dari durian aja. Hampir 600.000 ton. Edan itu. Ya. Malaysia mereka udah 80 tahun kurang lebih. Kita mungkin Indonesia kira-kira 30 sampai 40 tahun belakangan ini ya. Untuk durian-durian premium, tapi durian-durian lokal kita nggak kalah Pak. Bener. Kita ada di Kalimantan, kita ada di Jawa. Sulawesi. Sulawesi itu bagus di Gorontalo, di Palu. Palu tuh luar biasa Pak, itu durian montong.
Iya, enak Warnanya ya? bisa kuning. Iya. Kalau kita tanam di daerah sini kebanyakan putih ya. Iya. Kadang-kadang nggak jadi kapur ya. Kalau sana benar-benar kuning. Wah, di Palu bagus. Enak memang. Ya, di sana punya bagus Pak. Iya. Itu kenapa? Kecocokan mineral Pak. Kayak seperti kita beli musangking yang premium grade A tuh dari Malaysia tuh dari Raup, Pahang. Pahang. Kenapa di sana itu kecocokan mineral? Jadi dari apa tanahnya. Sama juga jangan lupa Pak dari iklim curah hujan. Oh. Curah hujan sama sinar matahari. Jadi bisa dapat buah yang premium dan mereka itu bukan ini, mereka harus jual ya grade A, grade B, ada juga ya grade C. Jadi kalau mau dapat grade A itu pohon itu yang kurang bagus dijarangin buahnya. Oke. Sehingga nutrisi yang terserap ke buah itu bisa optimal. Sehingga rasanya. Nah, tentu saat ada mesti nambah kayak kalium nambah, kalsium supaya dia jadi di dalam itu tidak lengket kayak itu. Itu perlu kalsium, kalium dan beberapa ini ya nutrisi lain. Tapi kita di situ kalau kita lihat di Malaysia mereka ngomong kan dia sudah ada kode misalnya P300 atau dan lain-lain itu. Nggak disebutin kandungannya ya. Mungkin nanti dari situ ada sebut kandungannya. Sebenarnya prinsip dasar untuk nutrisi itu ada pupuk kalau yang kimia, pupuk makro, pupuk mikro. Jadi ada itu namanya pupuk esensial. Ada 13. 13 itu ada 6 di primer ini makro primer, NPK yang biasa ya pakai itu ya. Kemudian ada sekunder, magnesium, kalsium, sulfur. Kemudian ada mikro, pupuk mikro yang penting. Tapi jumlahnya sedikit Pak. Disiram, di foliar. Karena pupuk mikro namanya, nggak boleh berlebihan. Mikro itu yang berbau-bau besi. Misalnya Fe, mangan, boron, kuper, ya, molybdenum, ya. Terus ada klor. Ya, ada 7 tuh Pak. Terus itu kalau memang kurang dari itu, ada juga sebenarnya pupuk non esensial. Itu ada 5 Pak. Seperti natrium, nikel, vanadium, silika. Ya itu begitulah kira-kira Pak. Ahli nih apa semua. Hebat. Jadi garis besarnya Pak. 1,5 tahun nih baca ya. Garis besar gitu Pak. Jadi pohon ini kita harus kasih nutrisi sama pencegahan hama, ya, fumi dan hama penting sekali. Tapi dari semua itu yang penting adalah air. Semua itu Dari ya. semua Jadi itu makanan air. Kalau gitu ya. kita nggak ada air, kita mau memupuk apapun nggak. Iya, percuma. Betul. Jadi kalau mau bertanam itu skala besar, pikirkan air. Begitu. Dengan cara otomatis ya. Pakai sprinkler disalurin, kalau pakai orang kan jumlah orangnya banyak dan Kadang-kadang tidak terjangkau kan namanya manusia ya. Betul. Ya. Kalau skala kecil, oke. Kita bisa mungkin dari sumur pantek dan lain-lain kan kita bisa ini ya. Betul. Terus untuk skala kebun besar Pak, jangan harap dari pantek semua. Ya, usahakan kita bikin danau, embung maksudnya. embung. Pada musim hujan kita kumpul, lama-lama itu tanahnya udah jenuh jadi bisa nyimpan air. Jadi embung itu disarankan Pak. Ya, jadi bukan disarankan. dari sumur pantek juga gitu. Jangan Pak. Nanti kalau sumber pantek listrik mati nggak ada air dan mahal juga nanti Pak. Iya, make Ya. sense juga sih. Ini usahakan. Jadi tani itu usahakan lihat lokasi yang bagus yang di belakangnya ada air, ada kali. Ada sungai. Kalau ada sungai bisa digunain. Gitu ya. Ya kan sungai berapa tingginya kan kita bisa bikin sumur yang lebih dalam kan ada tinggal resapan. masuk. Ya. Oke. Ya. Gitu. Wow. Kalau Dari situ gitu diambil baru ditampung di penampungan. Oke. Ya. Sebaiknya ambil yang dari situ. Tapi memang banyak juga saya lihat ya, kalau kita misalnya pabrik kan ambil air langsung buang kan karena juga ada limbah buang ke kali. Iya. Cuma kalau kebun diambil kan dimasukin lagi di dalam tanah. Iya. Sebenarnya ya, Iya, untuk kebun ya. tidak ada Kita lihat masalah. ya, itu mungkin tetap ada masalah Pak, tetap ada penurunan permukaan air ya. Memang ini untuk kebun ini air nomor 1 lah. Begitu ya. nomor Jadi 1. kalau menurut Pak Ridho, kalau untuk ini durian tuh nggak perlu tiap hari. Jadi Apanya? penyiramannya. Kalau saya lihat pengalaman di Malaysia ya, saya lebih senang belajar karena kita banyak tanam yang glen yang dari Malaysia ya, Iya. Musangking, Blackstone, Blackthorn. Bawor itu sebenarnya Sicani ya, Sicani karena Oke. di itu dinamain Bawor ya, di daerah Banyumas ya.
dinamain bawor. Enak bawor sebenarnya. Oke, enak. Bawor. Saya sini ada candi. Ini kita juga ada beli apa namanya bibit. Memang kadang-kadang kalau kita tanam kita pemilihan bibit juga harus tepat. Banyak yang dari dongkelan ya. Ya, mungkin udah agak besar di dongkelnya kita mesti pilih yang percabangannya bagus. Tapi saya lihat banyak teman saya yang sekarang mulai tanam dari biji. Ditanam nanti udah agak besar baru disambung sisip atau disambung pucuk untuk dikembangin sehingga perakarannya lebih bagus. Kalau bisa durian dari yang sekitar tempat situ. Supaya tahan dia kali ya. Karena dia udah adaptasi ya sama gitu ya. Gitu. Kalaupun nggak ini mungkin nggak buru-buru bisa juga dari platter bag ya. Dari kecil kita masuk di platter bag, pelihara dulu. Nanti baru kita pindahkan begitu. Itu saya rasa juga bagus. Ini baru 2 tahun, Pak ya? Ini umurnya 2 tahun bulan 4. Jadi sekarang bulan 2 tahun 4 bulan. Kita dari 2 meter setengah. Kalau begini berapa lama lagi bisa buah, Pak? Ini banyak sekali yang ngomong ya, kalau saya sering dengar, wah yuk tanam kapan bisa buah, bisa balik modal. Memang durian ini mahal ya. Durian ini mahal ya. Kalau saya lebih senang pohonnya biar besar dulu baru buah. Alami, ya. Jangan jadi nggak perlu di apa namanya di paklo gitu ya, nggak perlu. Nggak perlu, biar aja dia mau. Sebenarnya kadang-kadang kita beli yang kecil, waktu mungkin dia di waktu bibitnya itu udah tua, agak tua kita pindah 1-2 tahun buah. Kita ada yang kemarin di Serpong, di itu Subang 1,5 tahun, hampir 1,5 tahun buah. Wah bunganya banyak bener, pohonnya masih kecil. Baru kira-kira 3,5 meter ya. Buah. Tapi saya suruh rontokin aja buahnya. Bunganya buat apa? Kasihan ya. Saya di sini udah punya contoh. Ada buah, kita terusin aja kan, mati. Jadi untuk durian, mati itu 3 penyebab utama ya. Selain sakit ya, kurang air, kelebihan air. Kurang air dan kelebihan air. Kelebihan air. Kedua, karena penyakit, pengaruh dari luar. Jadi misalnya Cryptophora dan lain-lain. Itu kita mesti cegah. Tanaman kalau sehat, seperti orang lagi sehat, penyakit nggak gampang. Jadi kita mesti bikin sehat. Kemudian kita harus tahu nutrisi yang tepat. Kalau kurang nutrisi, dia buahnya banyak juga mati. Makanya kalau yang baru buah, yang umurnya kurang ini, mendingan dijarangin, buahnya disedikitin dulu. Terus ada penambahan nutrisi, lebih diperhatikan, lebih tambah. Saya sini mati kok. Tapi kita makan itu durian, wah enaknya luar biasa. Karena matang pohon ya. Kita taruh tali, dia jatuh sendiri baru matang. Wah itu luar biasa enak. Tapi saya lihat loh, makin hari kok makin kering pohonnya. Saya curiga tuh waktu itu terkena air karena dia ada di pinggir kolam ya. Apa karena permukaan air kolam naik? Ternyata tuh atau mungkin kena petir atau gimana, tapi kan nggak ada tanda-tanda itu ya. Ada beberapa pohon juga kena petir ini mati lah. Mati petir. Ya kalau udah kesambar petir mati. Mati. Ternyata belakangan baru kita tahu itu kekurangan nutrisi. Memang sayang, mesti dijarangin buahnya. Sama, orang juga kurang nutrisi, nggak bagus, bisa mati juga. Karena orang melahirkan nggak kurang nutrisi, ibunya juga nggak kuat. Di kebun selain durian ada apa lagi? Alpukat. Oke sana. Ada masalah. Alpukat bagus. Jadi